Pangeran Siddhartha merupakan anak dari Raja Suddhodana dan Ratu Mahamaya. Di dalam sejarah, beliau dilahirkan di Taman Lumbini yang berjarak 16 km dari tempat tinggalnya Kerajaan Kapilavastu. Siddhartha diramalkan kelak beliau akan menjadi seorang pemimpin dunia yang bernama Sakyamuni Buddha. Secara harafiah berarti orang yang suci dari suku Sakya. Suku Sakya yang terdapat di daerah Kapilavastu saat itu, mereka memiliki tempat tinggal yang sangat baik. Mereka sangat ahli di dalam ilmu militer, khususnya memanah. Mereka juga ahli di dalam astrologi, seni seperti pembuatan patung. Mereka hidup sangat makmur, sangat baik sekali di dalam ekonomi, di dalam kesejahteraan, dan mereka hidup bahagia selama hampir lebih dari ratusan tahun. Di dalam setiap kerajaan tentu tidak ada yang abadi. Setiap kerajaan akan memiliki pasang naik maupun surut. Demikian juga dengan kerajaan Kapilavastu, di mana di zaman itu adalah sangat lazim bagi suku lainnya yang lebih kuat. Dan satu ketika seorang raja besar dari Kosala yang bernama Pasenadi, beliau datang ke Kapilavastu ingin melakukan pernikahan agar dapat menjalin hubungan politik yang lebih kuat, ekonomi yang lebih kuat, dan juga saling support antara kerajaan. Ketika Raja Pasenadi Kosala mengunjungi Kapilavastu, lantas suku Sakya yang selalu beranggapan bahwa mereka adalah suku yang murni, orang-orang yang memiliki kehebatan, tidak mau untuk memberikan putri-putri bangsawan mereka untuk Raja Pasenadi. Dan saat itu mereka akhirnya bersekongkol untuk menunjuk satu budak. Kemudian budak ini dianggap menjadi seorang putri bangsawan dan dinikahkan oleh Raja Pasenadi Kosala. Dan saat itu kita tahu apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Berapa tahun kemudian seorang pangeran yang bernama Wirudaka, beliau lahir dari pasangan Raja Pasenadi Kosala dan budak dari suku Sakya ini. Lantas ketika anak menjadi besar, maka Raja Pasenadi mengutus untuk pergilah kamu untuk melihat kampung halaman ibu. Dan sampai di Kapilavastu, karena semua bangsawan tahu bahwa anak ini bukan dari putra bangsawan yang asli, maka mereka tidak mau untuk bertemu, tidak mau untuk makan bersama, bahkan
cuek terhadap sang pangeran dari kerajaan Kosala. Pangeran yang muda kemudian sedih, kenapa saya tidak diperlakukan selayaknya pangeran? Kenapa saya tidak memperoleh cinta kasih dari keluarga ibu? Dan akhirnya dia kembali ke kerajaan Kosala. Di sana dia bercerita kepada ibunya, dan ternyata ibunya memberikan satu kenyataan yang sangat pahit untuk sang pangeran, bahwa dia bukanlah seorang putri, namun ibunya ini adalah seorang budak. Dengan kenyataan yang pahit seperti itu, Pangeran Wirudaka memiliki dendam kepada suku Sakya. Saat saya menjadi raja, maka saya akan menghancurkan suku Sakya. Tahun demi tahun, dan satu ketika Wirudaka sebagai pangeran yang matang menjadi dewasa, ditambah dengan satu jenderal yang ingin melakukan kudeta, mereka bersekongkol melakukan kudeta untuk menggulingkan Raja Pasenadi. Singkat cerita, beliau berhasil menjadi Raja Kosala dan memimpin pasukan untuk menyerang kerajaan Kapilawastu. Di dalam perjalanan sebanyak 3 kali beliau melakukan percobaan untuk menyerang Kapilawastu. Setiap kali dalam perjalanan beliau selalu bertemu dengan Buddha. Dan di situ, di dalam tradisi India zaman itu, kalau kita mau berperang, maka kalau kita ketemu dengan pertapa, kita akan dianggap sial. Kita dianggap tidak bisa memenangkan perang. Sehingga mereka sangat percaya ini, dan ketika Wirudaka dan rombongan ketemu dengan Sang Buddha sebanyak 3 kali, maka mereka mengurungkan niat untuk menyerang Kapilawastu. Dan percobaan yang keempat, di mana Sang Buddha juga di saat itu sedang sakit kepala yang sangat-sangat hebat, sehingga keempat kali mencoba Sang Buddha tidak mampu untuk hadir di tengah-tengah perjalanan Wirudaka. Dan akhirnya Wirudaka mencapai Kapilawastu. Sesampainya di Kapilawastu, tentara yang saat itu mereka sudah beragama Buddha, mereka tahu bahwa pembunuhan itu tidak baik untuk dilakukan. Dan ketika pasukan Wirudaka masuk ke dalam jarak perang, jarak panah, lantas tentara-tentara dari Kapilawastu hanya menyerang target-target yang tidak untuk melukai tentara dari Kosala. Melihat hal ini, Wirudaka kemudian paham bahwa suku Sakya tidak mungkin akan membunuh mereka. Sehingga dengan semangat mereka masuk dan membunuh seluruh suku Sakya yang ada di Kapilawastu. Pada saat mulai penyerangan, lantas Yang Mulia Moggallana dengan menggunakan kesaktian, beliau pergi mengumpulkan beberapa orang Sakya di dalam mangkuk. Kita tahu bersama bahwa Bante Moggallana adalah seorang biku yang memiliki kesaktian, sehingga dikatakan bahwa beliau menutupi beberapa keluarga dengan mangkuk beliau sehingga tidak terlihat oleh tentara pasukan Wirudaka. Setelah peperangan terakhir, lantas keluarga ini dipindahkan
yang kita kenal saat ini berada di Patan. Selain mereka berkembang di Patan, Kathmandu, dalam kurang lebih 2000 tahun terakhir ini terkait gejolak politik, peperangan, dan seterusnya, maka suku Sakya yang ada saat ini kemudian berkembang, menyebar di beberapa negara, antara lain di Myanmar, di Bangladesh, kemudian di India bagian timur laut. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa seorang Buddha tidak bisa menolong sukunya sendiri? Kenapa seorang Buddha tidak mampu untuk melindungi keluarganya sendiri? Kenapa seorang Buddha tidak dapat menjaga keluarga dan kerajaannya sendiri? Nah, yang kita paham bahwa segala sesuatu ada sebabnya. Di dalam hukum karma, apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan di kemudian hari. Berdasarkan sejarah, kita memahami bahwa mereka yang terlahir sebagai suku Sakya maupun pasukan dari Wiruddhaka memiliki riwayat yang panjang, yaitu di dalam kehidupan lampau mereka, suku Sakya yang lampau mereka terlahir sebagai orang-orang nelayan, di mana mereka tinggal dekat danau yang besar, dan di sana banyak sekali ikan-ikan yang melimpah. Karena keserakahan, mereka lantas ingin mendapatkan ikan yang sangat banyak. Lantas mereka mengeringkan danau tersebut dan kemudian mengambil semua ikan yang ada di danau ini tanpa sisa, baik ikan yang dari ikan yang kecil sampai ikan yang paling besar. Ikan yang paling besar yang ada di danau ini memiliki dendam kepada siapa yang membunuh mereka di saat itu. Dan waktu itu ada seorang anak dari kampung nelayan ini. Beliau tidak mau untuk melakukan pembunuhan ikan tersebut. Beliau hanya melihat keluarganya, teman-temannya, ya, semua orang pergi mengambil ikan, tapi beliau juga tidak bisa melakukan apapun karena usia dan senioritas masih sangat-sangat muda. Nah, di kehidupan inilah lantas semua ikan tersebut menjadi pasukan dari Raja Wiruddhaka. Semua masyarakat nelayan tadi lantas menjadi orang-orang di Kapilavastu. Dan anak muda yang hanya melihat proses ini, dialah yang menjadi Buddha Sakyamuni. Jadi kita melihat bahwa karma akan datang kepada kita, baik pribadi maupun secara berkelompok. Oleh karena itu, sama-sama kita menjaga tubuh, ucapan, dan pikiran kita yang baik, supaya hidup kita bahagia di setiap waktu yang akan datang. Tidaklah mudah untuk mencapai lokasi tempat tinggal suku Chakma atau yang kita kenal dengan suku Sakya di Arunachal Pradesh, India, bagian timur laut. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Kolkata
sudah memakan waktu sekitar 8 sampai dengan 10 jam atau bahkan lebih jika kita ada transit. Dan setelah tiba di Kolkata, kita akan melanjutkan perjalanan ke Dibrugarh, salah satu bandara di kota di India, dan disitulah akses pertama yang dapat kita capai untuk bisa menempuh perjalanan berikutnya menuju ke pedesaan tempat suku Sakya berada. Saya ingat banget waktu kami mengunjungi pedesaan suku Sakya itu di bulan Januari awal tahun 2024. Saat sudah tiba di kota Dibrugarhnya itu, kita melanjutkan perjalanan dengan kendaraan roda 4. Dan jarak tempuhnya lumayan banget karena sekitar 4 sampai 5 jam perjalanan itu udah pasti ya, lebih dari ratusan kilometer. Nah, untuk nyampe di lokasi terdekatnya yaitu tempat penyeberangan sungai itu harus menempuh juga beberapa lokasi, termasuk kita perlu minta izin dari pos kepolisian setempat yaitu di Miao Police Station. Lalu kemudian juga kita harus melalui pos perbatasan dan melakukan pengecekan ya, dilakukan oleh para petugas. Dan gerbang utama menuju ke pedesaan suku Sakya itu adalah memasuki sebuah area ataupun kawasan hutan lindung yaitu Nadampa. Perjalanan menuju ke pedesaan suku Sakya menurut saya beneran seru loh. Karena selain kita menempuh perjalanan darat, kita itu juga menempuh perjalanan melalui sungai, hutan belantara, di mana itu minim banget dengan penerangan. Jalannya itu benar-benar bebatuan, kadang menanjak, kadang turun. Dan kita harus nyebrang sungai itu menggunakan sebuah perahu yang kecil banget gitu. Dan kita pun menyeberang bersama-sama. Dan akhirnya kami pun tiba di desa Bodhisatta, yaitu desa yang terdekat dengan sungai sebagai pintu utama menuju ke desa-desa yang lainnya. Di sini kamu disambut dengan sangat hangat sekali oleh penduduk dan warga sekitar. Jadi walaupun matahari sudah lama tenggelam dan langit sudah gelap, tetapi benar-benar suasana kekeluargaannya sangat akrab. Kami melewatkan malam hari itu dengan silaturahmi dan mendengarkan wejangan singkat dari Yang Mulia Bhikkhu Dhammawuddho Thera. Mayoritas mata pencaharian penduduk di sekitar desa sini itu adalah berkebun dan juga bercocok tanam dan juga mereka sekaligus bertani. Namun untuk memenuhi kehidupan sehari-hari biasanya mereka ambil dari hasil tani mereka, hasil dari menanam sayur-sayuran. Sedangkan untuk mendapatkan uang ataupun mereka bermata pencahariannya itu lebih utama dari hasil menjual pohon pinang ya, jadi buah pinang, dan juga mereka menjual cabai-cabai kering yang akan diambil oleh pedagang lokal dan dijual ke luar daerah. Sampai dengan sekarang tradisi menenun kain tetap dilakukan loh oleh masyarakat di sini. Jadi para wanita biasanya sehari-hari itu mereka akan mengenakan kain, dalam aktivitasnya pun mereka mengenakan kain. Dan kain ini biasanya adalah hasil tenunan mereka sendiri. Dan selain itu bahan pakaian lain juga mereka bisa peroleh dari pedagang ataupun dari luar daerah mereka.
Cuaca dingin di daerah sini juga tentunya bisa membuat seseorang akan merasakan kehangatan apabila dia mengenakan syal. Menariknya, teman-teman, Bapak Ibu, syal yang dipakai oleh warga di daerah ini adalah syal yang memang mereka tenun sendiri juga. Meskipun kita bisa menemui beberapa rumah yang terbuat dari bata dan semen sederhana, tapi pada umumnya semua rumah yang ada di desa-desa di sini itu terbuat dari batang kayu dan juga bambu. Dan bahkan mereka biasa membangun rumah sendiri dengan bantuan warga sekitar, itu dengan menebang pohon, kemudian batang pohon ataupun ranting dan sebagainya itu dimanfaatkan untuk membangun rumah mereka. Model rumah yang dibangun itu bisa kita lihat merupakan model rumah panggung. Jadi jaraknya itu jauh dari tanah. Tujuan utama tentunya melindungi para penghuninya dari serbuan binatang liar ataupun binatang buas yang kemungkinan bisa saja muncul di malam hari. Bahkan kandang ayamnya pun dibuat seperti model rumah panggung. Lucu ya? Meskipun di sini banyak sekali desa-desa, tetapi fasilitas atau sanitasi kesehatan itu sama sekali belum memadai. Sehingga jika ada warga ataupun penduduk yang sakit, itu harus dibawa ke rumah sakit terdekat, itu letaknya sangat jauh dan harus menempuh perjalanan melewati sungai terlebih dahulu. Meskipun di dalam kehidupan mereka sehari-hari penuh dengan kesulitan untuk mendapatkan materi, tentu mereka sangat-sangat sulit. Namun satu hal yang sangat baik yaitu mereka sangat memiliki sada atau keyakinan yang begitu besar terhadap Buddha. Rutin mereka melakukan dana kepada sangga, terutama Pindapata. Mereka juga rutin mengunjungi wihara di hari-hari uposatha. Mereka menjalankan sila dengan baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan terbukti di Arunachal Pradesh ini ketika kami mengunjungi pos polisi, tingkat kejahatan di daerah ini adalah sangat-sangat rendah. Belum tentu satu minggu sekali terjadi tindak kejahatan. Oleh karena itulah kita melihat mereka sangat memiliki komitmen untuk melaksanakan dharma di dalam kehidupan mereka. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh suku Sakya antara lain adalah art atau kesenian. Dari lukisan-lukisan, mereka memiliki bakat yang sangat baik di dalam melukis, terutama untuk melukis Buddha. Mereka juga berbakat di dalam membuat patung-patung Buddhis seperti yang bisa Anda lihat di Nepal. Dan tradisi yang unik adalah ketika anak berusia 7 tahun, mereka akan mengantar anak itu ke wihara untuk menjadi samanera minimal sekali di dalam hidup, untuk mengenang bahwa Rahula, putra bangsawan dari suku Sakya di masa lampau, menjadi samanera di umur 7 tahun. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kehidupan saudara-saudara kita, suku Sakya yang berada di Arunachal Pradesh, India bagian timur laut, jauhlah dari kemewahan. Rumah panggung yang mereka bangun yang diharapkan bisa melindungi mereka dari cuaca panas, dingin, ataupun serbuan dari binatang-binatang liar, diharapkan bisa semakin membaik tentunya. Nah, kebetulan pada saat kami berkunjung ke desa di sini, itu sudah akhir musim dingin.
Namun cuacanya itu masih terasa sangat dingin sekali. Dan rumah panggung yang dibangun itu memiliki celah-celah di bawah lantainya. Sehingga angin yang dingin itu bisa masuk dari bawah lantai dan pada saat kena badan itu terasa menusuk sampai ke tulang. Satu-satunya cara yang dilakukan oleh para penduduk pada saat cuaca seperti itu adalah mereka akan membuat api ataupun bara dari bahan-bahan tradisional dan menghangatkan tubuh mereka. Penasaran nggak dengan toiletnya? Tentunya toilet yang mereka pakai itu jauh berbeda dengan kita yang hidup di daerah perkotaan. Jadi toilet yang ada di desa-desa di sini itu benar-benar masih sangat sederhana sekali. Hanya ada lubang pembuangan yang disambungkan dengan pipa dan ini tentunya buat sebagian orang bisa jadi sangat tidak nyaman jika harus menggunakan toilet seperti ini. Gerbang utama untuk memiliki kehidupan yang lebih baik adalah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga pendidikan yang mendukung. Dan apabila hal ini bisa kita terapkan pada generasi muda, maka diharapkan kehidupan berikutnya akan menjadi lebih baik. Belajar ataupun mengingat pada sejarah di zaman kehidupan Sang Buddha, di mana suku Chakma atau suku Sakya dari klan Satria merupakan sebuah klan yang hidup penuh dengan kesejahteraan dan kejayaan di zaman itu, rasanya tidaklah berlebihan apabila setiap Panyasika memiliki cita-cita yang sungguh mulia untuk membantu mengangkat derajat hidup saudara-saudara kita suku Sakya di area sini supaya bisa lebih baik lagi. Cetya Panyasika sangat beruntung karena pada tahun 2021 di mana saat pandemi COVID masih berlangsung, kita menjangkau area tempat tinggal suku Sakya modern yang dikenal dengan suku Chakma, di mana pada saat itu bantuan kurang lebih 1.100 paket sembako, beasiswa untuk 4 orang siswa, dan juga membangun salah satu wihara di desa Bodhisatta. Dan di tahun 2023 saya sendiri berkesempatan untuk mengunjungi daerah ini. Dan setelah Bante sampai di desa ini, kemudian saya berkeliling melihat kehidupan daripada mereka sehari-hari, dan di sana Bante dikenalkan bahwa ada satu desa yang lebih sulit, di mana di desa ini lebih terpencil dan masyarakat di desa ini mereka membutuhkan sekali bantuan. Setelah Bante mengunjungi desa ini dengan naik motor dari Bodhisatta, desa Bodhisatta ke pinggir sungai kurang lebih setengah jam, kemudian jalan kaki dari pinggir sungai naik jalan kaki sekitar 5,5 km untuk jalan yang berbukit, dan di sana kita mencapai satu desa yang bernama Desa Katalbari. Di Katalbari ini kami ketemu dengan satu kepala desa, dan saat ini ketika video ini dibuat beliau masih hidup tetapi menderita kanker hati stadium 3. Dan beliau berpesan kepada Bante bahwa, Bante, saya kehidupan sudah singkat, jadi saya ada tanah yang saya ingin donasikan
agar digunakan untuk pembangunan sekolah. Karena melihat niat awal yang sangat baik dan tulus dari orang ini, lantas setelah mempertimbangkan, kemudian kita berupaya untuk mendirikan sekolah di tempat ini. Dan luas tanah yang diberikan kepada kami adalah sekitar 10.100 meter persegi atau kurang lebih 1 hektar, di mana tempat ini nantinya kita akan bangun menjadi sekolah orang Indonesia pertama di India. Dan ketika mengunjungi Desa Katalbari, di sana sama sekali tidak ada listrik, sama sekali tidak ada air. Oleh karena itu, saya rasa kita sangat urgent untuk membantu mereka membuat saluran air, dan saluran air telah rampung di bulan Maret 2024. Sebelum ada saluran air ini, mereka harus berjalan kaki dari rumah kurang lebih 1 kilometer untuk mencari air dari sumber mata air terdekat. Dan dengan adanya pembuatan saluran air ini, maka jarak yang tadinya 1 kilometer mereka bisa dapatkan sangat mudah. Dan sebagai informasi, 271 jiwa yang ada di Desa Katalbari ini, mereka telah berada di sini kurang lebih sekitar 50 tahun. Jadi di dalam 50 tahun ini, baru kali ini mereka melihat pipa air dan mendapatkan air yang sangat mudah di dalam kehidupan mereka. Selain itu, di desa-desa yang lain, kurang lebih di daerah ini ada sekitar 11 desa. Di sana sama sekali tidak ada yang namanya klinik, tidak ada yang namanya dokter. Cetya Penyasika akan menginisiasi klinik berjalan bekerja sama dengan wihara-wihara setempat di kampung-kampung untuk mengadakan medical camp atau yang kita kenal di Indonesia baksos kesehatan, yang mudah-mudahan kita bisa laksanakan pada Juli 2024 untuk membantu masyarakat screening kesehatan mereka agar lebih mudah berobat, lebih cepat mereka tertolong, sehingga kualitas kehidupan mereka menjadi lebih baik di masa mendatang. Untuk bisa menghubungkan sebuah lokasi dengan lokasi lainnya, apabila memang dibutuhkan, maka jembatan akan menjadi sebuah alat yang sangat berguna dan bermanfaat sekali. Demikian juga yang kami rasakan dari Yayasan Buddha Mamaka. Kami mau menjadi seperti jembatan ini yang dapat menghubungkan dari satu daerah ke daerah lain. Dan tentunya kami mengharapkan apapun kegiatan kebajikan yang kami lakukan, ini semua baru akan berhasil apabila mendapatkan support ataupun dukungan penuh dari Bapak dan Ibu. Kami juga menghimbau semoga saya, Bapak, Ibu, dan kita semua bisa menjadi jembatan-jembatan kecil yang dapat menghubungkan antara satu kebajikan dengan kebajikan lainnya, sehingga kita sama-sama bisa memupuk kebajikan yang lebih besar dan menjadi lebih bermanfaat buat semua makhluk. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, dan semoga Bapak, Ibu, serta sahabat Dhamma semuanya senantiasa berada di dalam lindungan Sang Triratna. Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama, demikianlah
rangkaian kegiatan yang telah dilakukan oleh Cetia Panyasika di kampung suku Cakma di daerah Miau, di Ban. Dan kami berharap sekecil apapun partisipasi dari Bapak Ibu untuk mendukung mereka di dalam mengembangkan pendidikan dan kesehatan. Semoga membawa manfaat yang besar untuk mereka yang ada di sini. Di sekitar 1.100 keluarga menanti bantuan Bapak Ibu, dan marilah kita seperti sungai ini membawa air kemakmuran, air berkah buat masyarakat yang ada di sini. Terima kasih atas seluruh bantuan yang telah diberikan, dan semoga Sang Triratna, Buddha Dhamma dan Sangha senantiasa membawa berkah, kebahagiaan kepada Anda semua. Dan semoga Anda senantiasa selalu sehat, sukses, bahagia, maju di dalam Dhamma untuk selama-lamanya. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. I am Binay Kumar Chakma. I belong to second clan. We follow the Theravada tradition. We practice Panchasila, offer alms to the bhikkhus, and celebrate many festivals related to the Dhamma. Kathina celebration is the most relevant one in our community. Kathina Chevara is celebrated by us only in the world. We first collect cotton, then make threads and color it, and we wave. The ladies wave throughout the night, and they stitch and offer to the Sangha within 24 hours. Hello, my name is Mohali. I'm the Chakma people from Bodhisattva village, and I especially express my gratitude to Bante Victor that I ordinated in Vihara Indonesia Bodhgaya, and by the helping of Cetia Panyasika program, I express my deep gratitude to them that I got opportunity to study there and learn so many things like morality, ethics, and discipline also. And I wish in future may the Cetia Panyasika will help the Chakmas people so that they can learn and go to study there and can develop the village also, so that their future can be bright with the help of Cetia Panyasika. Thank you. Namaste, Juju. I am Ajay Kumar Chakma, and I am from a Sakya clan from Arunachal Pradesh, and I have been trusted by Bante Victor to manage the school project, which will be operated by Cetia Panyasika, and the project to be established, that is the medical clinic. And we hope that these two projects will benefit not only the children but also their parents as well, because they cannot afford for good education, and so many students are now underprivileged and they cannot go to school. So with this project they will be able to go to school and study not only school education but also the moral ethics through the Buddhism Dharma. And we also thank everyone, the supporters who made it successful, and maybe for the future we are still at the beginning,
And in the future, we would like to request other kind donor and sponsors to support the project to be grand and successful one. Thank you so much.